Buradayım anne. Babaannemin saçı mı o anne? Evladını kaybetmek mi yoksa annen tarafından öldürülmek mi? Evladını kaybetmek mi yoksa annen tarafından öldürülmek mi? Disutradarai oleh Alper Masci, film ini berfokus pada satu keluarga yang hidup normal namun menyembunyikan ritual sesat yang terlarang di masa lalu. Teror bermula ketika ritual kuno yang sudah lama ditinggalkan kembali dilakukan di rumah itu. Gangguan gaib mulai muncul secara membabi buta dan tak bisa dihentikan dengan cara biasa. Semua teror bermula saat Fatih membawa istrinya hidup di rumah orang tua. Saat itu, ibu Fatih sedang sakit keras dan sulit diatasi. Fatih mengirim ibunya ke panti jompo dengan harapan bisa hidup tenang bersama istri tercinta. Nasnya, teror gaib kian mencekam hingga memaksa Fatih untuk menghadapi mimpi buruknya sendiri. Mampukah Fatih keluar dari rasa bersalah dan ritual berdarah yang kini menghantui? Berikut ceritanya. Malam itu, Orhan menjalankan ibadah sholat malam dan berwudu menggunakan sumber mata air yang muncul dari bawah pohon besar. Ia tak henti membaca doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberi ketenangan dan ketentraman hati. Cincin pengikat yang merupakan simbol dari perjanjian lama masih disimpan oleh pria itu dan digunakan sebagaimana mestinya. Orhan sudah mengetahui sejarah klan keluarga yang mempraktikkan ritual kuno terlarang di masa lalu. Ia adalah penjaga rahasia dari kuburan jin dan manusia. Cincin itu tidak bisa melindungi manusia karena segala sesuatu yang terjadi ada di bawah kendali sang pencipta. Semua kejadian itu bermula di panti jompo yang berada di jantung kota Istanbul. Cenayang wanita bernama Dukun Sadet duduk di depan klien untuk menjelaskan kengerian dari ilmu santet yang disebut sebagai simpul penderitaan. Santet itu bukan sekedar kutukan biasa. Simpul penderitaan menenun setiap jebakan maut dari hati manusia yang sangat gelap dan jahat. Setiap simpul membawa bayangan yang akan menembus ke dalam jiwa para mangsa dan mengambil alih raga mereka. Jiwa yang mati dipersembahkan sebagai tumbal dan raga mereka berubah menjadi boneka jenglot yang mengerikan. Saat simpul itu terikat, deretan siksaan terikat di hati korban. Ilmu santet itu ibarat jebakan yang dibuat dari kebencian besar. Bu kinle kurulan bir tuzaktır. Azap düğümüyle görevlendireceğin bu hadis varlıklar düğüm atıldığında Dukun Sadet menjelaskan tata cara membuat santet simpul derita. Si pengirim santet harus memberikan persembahan berupa tumbal untuk setiap anggota keluarga. Ia harus memilih 5 jiwa terlemah yang paling tidak berdaya agar mereka tidak melawan datangnya kegelapan di dalam rumah. Dengan simpul penderitaan itu, jin terjahat akan menerima tugasnya untuk memakan setiap jiwa yang lelah dan lemah. Namun, siapapun yang berhasil melempar kutukan akan menanggung beban dari 5 korban tak bersalah itu. Wanita muda yang duduk di depan Dukun Sadet saat itu adalah Munawir. Tampaknya kebencian itu membuatnya gelap mata hingga bersedia mempraktekkan sihir hitam. Dan film pun dimulai. Orhan masih belum bisa tidur dengan tenang meski waktu sudah melewati tengah malam. Ia bisa merasakan kegelapan yang sangat dalam hingga membuat hatinya gundah dan gelisah. Ia berusaha untuk memahami setiap pertanda dan firasat yang masih terpendam. Dalam hatinya terus bertanya kejahatan besar apa yang terjadi kembali. Ia mendengar nama gema yang mengerikan disertai bisikan dan dentuman besar. Ia bisa merasakan kelahiran dari kekuatan gelap yang lama bersembunyi. Ia berdiri di hadapan dinding sambil menatap kosong ke tembok kayu. Ia berusaha menelaah lebih dalam kegamangan apa yang menghancurkan ketenangan hatinya malam itu. Pikiran Orhan melayang ke dimensi yang berbeda. Tubuhnya serasa dibawa pergi mengarungi lorong gelap dengan semburat cahaya kematian.
Ia berjalan melewati setiap kamar yang diisi oleh wanita si tua bangka. Kamar pertama adalah nenek pembawa jam dinding yang menunjuk kedua waktu yang berbeda. Di kamar sebelahnya terlihat sosok nenek tua yang memandikan jasad wanita muda dengan air darah. Kamar ketiga diisi dengan sosok nenek yang duduk dengan tenang menonton televisi buram dengan wajah Orhan di layarnya. Nenek itu seolah sedang menertawai Orhan yang kebingungan menatap ke arah tembok kayu. Kamar keempat dihuni oleh Munawir yang sibuk memainkan cawan susu. Sementara kelima tampak sosok nenek Gonul yang sibuk mencari sesuatu dalam hamparan rambut manusia di lantai kamar. Tak disangka, Orhan melanjutkan berjalan ke kamar keenam. Ia melihat sosok nenek yang sedang menidurkan bayi di keranjang. Nasnya, bayi yang tidur bukan anak manusia melainkan anak iblis. Orhan kembali berjalan menuju ke kamar paling ujung. Di tempat itu, 6 sosok nenek berpesta dengan musik kencang dan balon keemasan. Wajah mereka tampak gelisah namun tubuhnya tak henti berdansa. Orhan kembali ke Raga di dalam rumah. Ia masih belum mengerti apa yang akan terjadi dengan hidupnya kini. Ia kini mencari tahu siapa dalang yang mempermainkan ke-6 wanita tua itu. Ia masih bersikeras untuk mencari tahu kebenaran yang tersembunyi. Sukma pria itu melesat ke dimensi yang jauh lebih dalam. Kini ia berdiri di tengah lingkaran dengan 5 jasad wanita yang tertutupi kain mantra hitam. Orhan membuka setiap kain dan jasad wanita yang mati dibiarkan membusuk dalam kondisi mayit yang sangat mengerikan. Orhan tak bisa berhenti membuka setiap kain yang menutupi kebenaran itu. Setelah 4 mayat terbuka, kini tinggal 1 yang masih tertutup kain hitam. Orhan tanpa ragu saat menyikap tabir itu hingga tiba-tiba Orhan tak bisa mengendalikan rasa takut yang menyeruak di dalam dada. Ia terlempar kembali ke Raga dengan pertanyaan yang masih belum sepenuhnya terjawab. Pagi harinya, di Rabu 6 Desember 2023, Birna menjalani hari seperti biasa. Menyiapkan sarapan untuk keluarga sambil bercengkrama dengan putri kecilnya Ella. Saat itu, Ella bertanya mengapa mereka harus menitipkan nenek ke panti jompo. Birna berusaha menjelaskan secara perlahan bahwa ibu mertua sudah semakin tua dan butuh perawatan medis yang mendetail. Ia tidak bisa memberikan kebutuhan medis lengkap seperti di panti jompo. Selain itu, ia merasa lebih nyaman dan tenang jika menitipkan nenek ke panti. Birna yakin ibu mertuanya itu akan lebih terawat dan bisa hidup sehat. Ella justru khawatir dengan kondisi sang nenek yang sendirian tanpa keluarga. Ia takut sang nenek rindu dengan suasana rumah dan ingin bertemu dengannya. Ella masih protes dengan kepergian neneknya. Ia merasa sepi setelah kakaknya pergi dan kini sang nenek juga ikut pergi. Birna berusaha menjelaskan pada Ella bahwa sang kakak yang bernama Aileen sudah beranjak dewasa. Apalagi Aileen sendiri yang memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal di rumah sang pacar. Birna tidak bisa menghalangi keinginan Aileen untuk hidup mandiri. Ella berhenti protes dan menyantap kuning telur di atas piring. Ia mendapati ada rambut putih di dalam kuning telur setengah matang itu. Birna bingung melihat rambut putih panjang yang menjuntai di atas makanan putrinya. Ella justru berkata jika rambut itu sangat mirip dengan rambut neneknya. Padahal nenek Ella sudah berada di pusat perawatan lansia di kota Istanbul. Rengi aynı. Fatih menjenguk kondisi sang ibu yang bernama Gonul dan masih tidur di kamar rawat eksklusif. Ia berusaha memahami perasaan sang ibu yang masih marah padanya karena dikirim ke panti jompo. Fatih sampai menggenggam tangan ibunya agar dimaafkan. Gonul hanya diam 1000 bahasa. Ia masih ingat kejadian sebelum akhirnya dikirim ke panti jompo.
Pagi itu, Gonul menikmati suara teriakan cucu yang merengek minta dibukakan pintu. Bukan pintu kamar atau pintu lemari, gadis malang itu dikunci di dalam peti kayu dengan pintu yang terkunci rapat. Ella menangis karena tak bisa berharap dan berteriak memanggil neneknya. Gonul hanya duduk tenang di kursi goyang sambil menikmati rintihan kesakitan itu. Untungnya Birna menemukan keberadaan Ella yang dikurung ibu mertuanya di dalam peti kayu itu. Ia langsung mengeluarkan Ella dengan terburu-buru. Ella memeluk ibunya sambil menangis ketakutan. Birna tak tahu apa yang ada di dalam pikiran ibu mertua sampai tega mengurung cucu kandungnya sendiri ke dalam peti yang sangat sempit itu. Fatih menjelaskan secara perlahan bahwa keberadaan ibunya di rumah sudah sangat membahayakan banyak orang. Apalagi Gonul berbohong pada Fatih tentang kejadian Ella yang dikurung di peti kayu. Gonul berkata jika Ella sendiri yang masuk ke peti itu. Birna langsung bercerita pada suaminya bahwa peti kayu itu terkunci dari luar dan ibu mertua duduk tenang di dekat Ella tanpa menolongnya. Tak disangka Ella memang masuk sendiri ke peti kayu itu dan kuncinya terlepas ke bawah hingga sulit dibuka. Fatih menunjukkan video Ella yang merindukan neneknya. Ella menunjukkan boneka tangan yang terbuat dari kaos kaki. Boneka tangan itu dibuat oleh sang nenek sebagai pemberian untuk cucunya. Gonul tersenyum melihat tingkah lucu Ella yang suka memainkan boneka tangan buatannya itu. Ella menirukan sikap sang ayah yang terlalu banyak mengatur di dalam rumah. Suasana yang semula hangat berubah menjadi penuh amarah. Entah apa yang membuat Gonul benci melihat video itu padahal awalnya semua baik-baik saja. Malam harinya, di tempat lain, kakak perempuan Ella yang bernama Aileen berbincang dengan Mert, kekasihnya. Aileen mengaku kesulitan mencari pekerjaan yang cocok karena semua wawancara tidak membuahkan hasil. Mert membujuk Aileen untuk bekerja di tempat yang sama dengan dirinya untuk sementara waktu. Aileen masih menolak pekerjaan di galeri karena tidak sesuai dengan passionnya. Mert bercerita jika siang tadi ia sempat bertemu dengan ayah Aileen di depan kantornya itu. Fatih menuduh Mert menyelingkuhi putrinya, padahal Mert tidak pernah berselingkuh ataupun menduakan Aileen. Mendengar hal itu, Aileen langsung marah pada sang ayah. Fatih terlalu keras pada putrinya hingga Aileen tak betah berada di dekat ayahnya sendiri. Di waktu yang sama, Birna mengungkapkan rasa bersalahnya pada ibu mertua yang kini berada di panti jompo. Ia merasa tidak enak hati karena bisa hidup tenang di rumah sementara ibu mertuanya berada jauh di jangkauannya. Fatih meminta sang istri untuk tenang dan membiarkan kamar ibu tetap kosong. Ia masih bisa merasakan keberadaan sang ibu di kamar itu. Fatih berkata meski ranjangnya kosong namun ia bisa melihat ibu dari tempat tidur. Birna berkata jika ibu baru pindah ke panti selama 2 minggu. Ia yakin secara perlahan nanti mereka akan mulai terbiasa dengan kondisi rumah tanpa Gonul. Bahkan Ella pun terkadang menangis sendirian karena merindukan neneknya. Meski sulit, Birna memastikan diri bahwa keputusan yang mereka ambil adalah yang terbaik untuk keluarga. Di malam yang semakin gelap, dukun wanita itu membawa Gonul ke ruang bawah tanah yang tersembunyi. Tempat itu masih berada di kawasan panti jompo dan disalahgunakan oleh oknum penyihir. Mereka membisikkan dendam dan sakit hati pada para lansia yang dititipkan oleh keluarganya ke panti itu. Mereka membacakan mantra sambil mengikat tali di jari kaki Gonul. Setiap satu tali terikat muncul arwah korban yang dulu disantet oleh Gonul sendiri. Total ada 5 orang yang ditumbalkan demi kepentingan pribadi. Kepala Gonul ditutup kain merah sementara 5 arwah itu berkerumun di sekitarnya. Saat itu juga Fatih yang tidur di samping Birna merasa gerah hingga kepanasan. Ia terbangun dari tidur lelap dan melihat sosok bayangan wanita yang berjalan masuk ke dalam kamar. Fatih mulai ketakutan begitu mendengar suara ibunya yang memanggil dari kejauhan. Tak disangka Fatih berteriak ketakutan di mana Birna terbangun dari tidur panjangnya. Seketika itu Fatih terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan itu.
Ternyata Berna masih tidur pulas di sampingnya dan sosok ibu menghilang dari pandangan mata. Suara dengung terdengar kencang hingga menyakiti gendang telinga pria itu. Fatih minum air putih dan muncul suara lonceng gemerincing di luar kamar. Fatih sangat terganggu dengan berbagai suara aneh di dalam kamar. Ia bergegas keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata muncul suara radio yang menyala dari dalam kamar ibunya. Ia memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar dan mematikan radio. Naasnya, suara dengung terdengar semakin kencang hingga telinga pria itu kian menyakitkan. Setelah radio itu mati, kini terdengar rintihan wanita yang menangis pilu. Fatih mendekati kamar wanita itu secara perlahan meski dengungan frekuensi tinggi masih terus menghantui. Semakin dekat, Fatih mulai melihat sosok putrinya yang sedang asik bermain di kamar nenek. Tak disangka, Fatih neden beni yalnız bıraktı? Ella memainkan boneka tangan bersama nenek yang duduk di kursi roda. Dengan wajah penuh luka, Ella memprotes keputusan sang ayah yang menitipkan nenek ke panti lansia. Fatih sampai berteriak ketakutan hingga Berna menghampiri suaminya. Ia heran melihat Fatih yang merangkak di depan ranjang kosong sang ibu. Di waktu yang sama, Aileen masih berada di rumah pacarnya hingga ketiduran. Mert membangunkan Aileen yang terkejut dalam tidurnya. Ia meminta sang kekasih untuk tidur di dalam kamar agar bisa istirahat lebih nyenyak. Aileen ke kamar mandi sebelum lanjut tidur dan menyadari ada benjolan di punggungnya. Ia menggunakan cermin untuk melihat benjolan itu di mana nanah berlendir menetes dari benjolan kuning itu. Aileen memanggil sang kekasih untuk melihat benjolan itu secara langsung. Mert justru meminta maaf pada Aileen karena ia sudah menularkan penyakit kulit pada sang kekasih. Ben biriyle birlikte oldum. Ne? Dur, kıpırdama. Ondan bir hastalık bulaştı. Ne? Aileen marah bukan kepalang. Ia hendak marah besar pada pria itu, namun tiba-tiba Mert yang asli berusaha menyadarkan Aileen dari lamunan di kamar mandi. Punggung gadis itu tampak sehat, bersih, tanpa luka sama sekali. Mert langsung memeluk Aileen yang kini panik ketakutan. Sementara itu, Orhan masih mempelajari kitab kuno tentang jin dan Azazil. Ia memberanikan diri untuk masuk ke dunia lain dan melihat kebenaran yang sebenarnya terjadi. Orhan sudah berada di ruangan dengan 5 mayat yang membusuk penuh rambut. Di tengah kelima mayat itu duduk satu mayat baru yang diselimuti kain hitam. Orhan perlahan mendekati satu mayat baru yang ternyata pria tua itu duduk di antara penghuni alam gaib beserta jiwa para tumbal yang dikorbankan. Mata mereka berkabut dengan lidah yang terikat. Setiap korban tidak ada yang minta bantuan dan tak ada yang bisa minta tolong. Orhan belum menemukan siapa dalang di balik kematian para korban santet itu. Ia masih terus mencari tahu dan mempelajari kitab Azazil lebih jauh. Hari berikutnya, tepatnya Kamis 7 Desember 2023, Orhan menjenguk sang ayah angkat di panti lansia. Gonul juga berada di panti yang sama, namun Orhan belum mengetahuinya. Ia mendoakan ayah angkatnya Pak Said agar segera sembuh dari penyakit demensia. Tepat setelah berobat, tatapan Orhan langsung menoleh ke arah kanan. Tak disangka, sosok Gonul duduk dengan tenang, namun matanya menatap dengan sangat tajam ke arah Orhan. Ia langsung ingat dengan penglihatan gaib di dimensi yang berbeda saat melihat 6 nenek tua sedang menyiksa anggota keluarga masing-masing. Orhan kini sangat khawatir dengan nasib Pak Said yang berada satu panti dengan nenek jahat itu. Ia teringat pesan Pak Said yang berkata bahwa pencarian secerah cahaya di saat gelap adalah hal yang sia-sia. Pak Said menasihati Orhan untuk menghadapi kegelapan dengan nyala iman di dalam hati. Orhan harus kuat untuk melawan kegelapan dan menemukan jalan. Masuk ke dalam kegelapan adalah di saat Orhan belajar menerima kelemahannya sendiri.
Suster di panti memanggil Gonul untuk kembali ke kamar. Ia berkata Fatih akan menjemput malam ini untuk membawa Gonul pulang kembali ke rumah. Setelah Gonul pergi, Orhan tercekat melihat nenek lain yang juga muncul di dimensi berbeda. Orhan langsung pamit pada Hoja Sayyid untuk pergi ke tempat lain. Sementara itu, Fatih bekerja di galeri seni miliknya sendiri. Birna membersihkan kamar ibu mertua yang hendak dijemput pulang nanti malam. Ia membuka peti yang berisi foto keluarga. Aileen menelpon ibunya yang memprotes kepulangan sang nenek. Birna menjelaskan dengan tenang bahwa mereka sudah memutuskan untuk menjemput nenek Gonul agar Fatih tidak dirundung rasa bersalah. Aileen langsung mengeluhkan sikap sang ayah yang sering mengatur dan membuat keputusan sendiri. Bahkan Aileen menceritakan sikap ayahnya yang menuduh Mert berselingkuh darinya. Birna hanya bisa menghela nafas panjang. Ia berkata bahwa Fatih memang sangat mengontrol dan suka lepas kendali. Ia merapikan semua barang-barang ibu mertua dan mengunci peti kayu dengan cara memutar knop. Ternyata peti kayu itu tak bisa mengunci sendiri karena knop kuncian harus diputar ke arah berlawanan. Setelah menutup peti itu, Birna mematikan telepon dengan Aileen. Saat berbalik ke peti kayu, Birna terkejut melihat petinya terbuka lebar. Padahal ia baru saja mengunci pintu peti kayu itu agar bisa melanjutkan membersihkan kamar. Malam harinya, Fatih memberikan kartu nama pada pelanggan baru yang memesan karya seni di galerinya itu. Ia kembali mendengar suara dengung yang sangat kencang dan menyakiti telinga. Fatih mendengar pembicaraan wanita dan anak kecil yang menyebut nama Zahra. Fatih mengintip ke ujung galeri di mana ia menyimpan lukisan wajah wanita dengan ekspresi mengerikan. Tak disangka Aileen duduk di samping Zahra sambil menyandarkan kepalanya. Fatih berteriak ketakutan sambil mengintip di balik papan lukisannya sendiri. Aileen berkata jika ia mengizinkan Zahra untuk jadi ibunya. Zahra menyapa Fatih dan berkata bahwa Aileen akan bernasib sama seperti dirinya. Zahra menyalahkan Fatin atas kematiannya itu. Fatin semakin menggila hingga tiba-tiba di tempat lain, Birna memiliki firasat buruk dengan peti kayu milik sang ibu mertua. Ia menyimpan peti kayu itu di ruang bawah tanah agar tidak mengganggu ketenangan hidupnya lagi. Di gudang bawah tanah itu tersimpan berbagai barang kuno milik sang ibu. Bahkan mesin jahit Singer masih tersimpan rapi di tempat tersebut. Gonul membuka satu kain putih yang menutup jasad Ella. Mereka berdua mengertakkan gigi hingga terdengar suara yang mengerikan. Birna terhenyak mendengar suara Ella yang berdiri di sampingnya. Ella heran dengan tingkah sang ibu yang ketakutan dan berteriak sendirian di sana. Bahkan peti kayu sang nenek ikut terbawa ke gudang bawah tanah. Sementara itu, Orhan kembali menemukan Pak Sayyid di dalam kamar. Ia tak henti mendoakan sang ayah agar segera diberi kesembuhan. Aileen dan Mert berada di bioskop untuk menonton film terbaru. Mert membujuk Aileen untuk pulang ke rumah dan menyambut kedatangan sang nenek. Bahkan Mert bersedia menemani Aileen jika rindu rumah. Aileen justru berkata jika ia sudah tidak punya tempat itu lagi di rumah. Mereka menonton film bergenre horror romance hingga adegan mencapai puncak. Saat itu pasangan wanita di dalam film meninggal dunia dan jasadnya dibawa oleh ambulan. Aileen sempat tertidur sekejap di dalam studio. Naasnya saat ia membuka mata, Mert sudah menghilang dari samping tempat duduk. Ia pun panik dan bergegas mencari keberadaan kekasihnya itu. Tak disangka seluruh penonton di dalam studio berubah menjadi mayat yang dibalut kain kafan. Aileen membeku begitu melihat sosok Zahra di depan mata. Wanita itu berkata jika Mert berselingkuh dari Aileen seperti Fatih yang dulu berselingkuh dengan Birna, hingga dirinya memilih untuk mati saja. Secara tiba-tiba Zahra menusuk tubuh Mert dengan membabi buta. Seketika itu Aileen berteriak ketakutan tepat setelah film selesai diputar. Kondisi di dalam studio semakin tak kondusif di mana penonton lain sangat terganggu dengan teriakan Aileen. Mert langsung menyeret Aileen keluar dari bioskop sebelum dimarahi banyak orang. Di waktu yang sama, Fatih sudah membawa ibunya pulang ke rumah. Ella menyambut kedatangan sang nenek dengan hati riang gembira. Seni çok özledim.
Gonul berjalan menuju ke anak tangga untuk bergegas masuk ke dalam kamar. Eskisi gibi olacak mı her şey? Sementara itu, Orhan keluar dari kamar Pak Said dan melewati lorong di panti lansia. Ia harus melintas deretan kamar para pasien di sana. Tak disangka semua kamar itu dihuni oleh wanita lansia yang misterius seperti dalam penglihatan gaibnya sendiri. Mulai menyadari ada bayangan kejahatan yang tersembunyi di dalam panti lansia itu. Birna menemani Ella di kamarnya agar tidur dengan nyenyak. Ella merengek pada sang ibu agar tidak membawa neneknya pergi dari rumah. Birna masih ragu dan berkata jika nenek melakukan hal yang berbahaya lagi, mereka terpaksa menitipkan nenek ke panti lansia sampai kondusif. Ella meminta sang ibu untuk membacakan buku cerita sebelum tidur sama seperti saat dirinya masih kecil dulu. Saat Birna membacakan cerita, Gonul masih terjaga dengan mata terbelalak menatap ke langit-langit kamar. Setelah Ella tidur, Birna memeriksa kondisi sang ibu mertua. Birna mengaku rindu dengan wanita itu dan menyesali keputusannya untuk membawa Gonul ke panti lansia. Gonul sempat berbisik menuduh Birna sebagai orang yang mengirim ke panti jompo, padahal semua itu adalah keputusan Fatih sendiri. Untungnya, Birna tidak mendengar tuduhan dari mulut ibu mertuanya sendiri. Ia menyelimuti tubuh sang ibu sebelum pergi ke kamarnya sendiri. Sosok hantu mengerikan itu menirukan perkataan Gonul yang menyudutkan Birna. Di waktu yang sama, Ella terbangun mendengar suara gaung ibunya yang membacakan cerita. Ia terbangun di tengah ladang gandum seperti dongeng yang dibacakan ibunya. Ella panik dan ketakutan. Ia merintih memanggil sang ibu sambil merangkak mencari jalan keluar. Sosok Zahra muncul dengan wajah mengerikan dan mulai menakuti Ella dari balik pohon gandum kering. Saat Ella berbalik pergi, sang nenek muncul dari arah berlawanan. Nenek memainkan boneka tangan dengan wajah mengerikan sementara Zahra mencekram tubuh Ella dengan sangat kuat. Ella berteriak kencang menemani ibunya hingga terbangun dari tidur yang panjang. Birna terbangun dari tidur dan membawa Ella untuk tidur bersamanya di kamar. Ia memeluk gadis kecilnya itu agar lebih tenang dan lanjut tidur dengan nyenyak. Di waktu yang sama, Fatih merenung sendirian memikirkan kondisi keluarga setelah membawa ibu pulang ke rumah. Suara ayunan yang berdecit membuat Fatih penasaran ada apa di sana. Saat didekati, ia bisa melihat sosok Aileen yang bermain ayunan sendiri dengan wajah mengerikan. Di depan ayunan, Gonul duduk bersama Zahra dan Ella. Fatih menghampiri Ella di mana 5 boneka berjajar di depan gadis itu. Zahra menusuk semua boneka itu dengan buhul sihir yang terbuat dari jenglot yang diikat kayu runcing menggunakan tali kain kafan. Ella mengungkapkan bahwa boneka itu adalah sang ayah, ibu Aileen, dirinya sendiri dan juga Gonul. Setelah boneka Aileen ditusuk, sosok wanita yang bermain ayunan berubah menjadi jasad bayi. Zahra bersiap menusuk boneka kura-kura mewakili nenek Gonul. Seketika itu, Fatih tersungkur tak berdaya seiring sosok hantu menghilang dari pandangan mata. Orhan kembali bermimpi melihat nenek tua yang berjalan mendekati dirinya. Di barisan depan ada Munawir dan Gonul, sementara 4 nenek lain berjalan di belakangnya. Orhan terbangun saat menemani Huja Said di kamar panti lansia. Setelah bergulat dengan kejadian mistis dalam hidupnya, Fatih bergegas masuk ke dalam kamar untuk mencari perlindungan. Di waktu yang sama, Aileen masih bertahan di rumah kekasihnya meski jauh dari keluarga. Ia teringat pembicaraan terakhir dengan sang ayah di mana Aileen memutuskan pergi dari rumah. Ia berkata sudah punya pacar yang sangat dia cintai dan tidak pindah rumah bersama Mert. Fatih tertawa mendengar hal itu dan membujuk Aileen agar tidak pergi dari rumah. Ia berkata jika Aileen masih remaja dan belum dewasa untuk membuat keputusan sendiri seperti itu. Aileen menegaskan bahwa usianya sudah menginjak 23 tahun. Gadis itu tetap bersikeras pergi dari rumah orang tua dan memilih tinggal bersama mas pacar. Fatih menegaskan bahwa Aileen masih belum cukup umur untuk tinggal bersama pria lain. Ia memperingatkan Aileen bahwa tidak semua pria memiliki watak yang baik. Aileen tampak kesal dengan peringatan dari ayahnya itu. Ia merenung sambil menatap ke langit-langit kamar. Ia melihat seekor serangga hinggap di cahaya hijau dan menyala terang.
Ia menyalakan lampu kamar untuk melihat serangga itu dengan lebih jelas. Kupu-kupu yang hinggap langsung terbang keluar dari kamar. Setelah lampu dimatikan, kupu-kupu kecil kembali hinggap di atasnya. Aileen terpaksa menyalakan lampu itu lagi dan sosok iblis menyerupai Mert dan menadah muntahan darah ke tangan untuk diberikan pada Aileen. Untungnya Mert yang asli bergegas membangunkan Aileen yang histeris ketakutan. Aileen memutahkan gigi yang tanggal saat tidur seolah mendapat pertanda buruk tentang masa depan. Esok harinya, Jumat 8 Desember 2023, Mert berangkat kerja dan meninggalkan Aileen sendirian di rumah. Serangga yang mengganggu tidur Aileen tadi malam muncul lagi di atas meja. Aileen membuka laci meja yang berisi buku sketsa milik sang kekasih. Ia membuka setiap lembar yang berisi sketsa wajah perempuan. Semua sketsa wajah itu diberi nama sesuai dengan nama wanita yang ditemui. Aileen langsung terbakar api cemburu. Ia berpikir bahwa ayahnya benar tentang tuduhan pada Mert. Aileen tak menyangka dengan hal itu karena sang kekasih tidak pernah bersikap aneh dan selalu memujinya sebagai satu cinta tanpa ada dua. Yüzümü kapattığımda bile sadece seni görüyorum Aylin. Di tempat lain, Munawir menangisi kematian putri satu-satunya, Zahra. Sebagai ibu, Munawir tak ikhlas dengan kisah tragis yang dialami putrinya itu. Munawir meminta bantuan Dukun Sadet untuk membalaskan dendam Zahra yang selalu tersakiti di sepanjang hidupnya. Dukun Sadet sampai menaruh rasa iba pada gadis itu. Ia rela melakukan ritual kuno berbahaya yang sudah lama ia tinggalkan. Ritual itu bisa membangkitkan kekuatan jahat dalam simpul yang sangat menyiksa. Namun jika Munawir melakukan ritual itu, maka tidak ada jalan untuk kembali dan menyesalinya. Munawir mengaku tidak takut dengan resiko apapun. Ia sudah memantapkan hati untuk membalaskan dendam Zahra yang mati mengenaskan. Dukun santet itu mengingatkan bahwa pengirim santet akan menjadi bagian dari kutukannya sendiri. Munawir mencium surat terakhir Zahra yang ditulis sebelum kematiannya. Pakaian terakhir Zahra masih tersimpan rapi ditangisi oleh Munawir. Sore harinya, Berna mengiris bawang merah hingga matanya berair. Ia membuka kulkas di mana potongan rambut jatuh di depan kakinya. Ia mengambil potongan rambut yang diikat dengan kawat runcing. Saat ia membuka pintu kulkas, tiba-tiba Berna sampai terjungkal ke belakang, padahal kulkas itu hanya berisi sayur dan buah-buahan. Suara Ella terdengar lirih sedang berbicara dengan nenek Gonul. Ella menceritakan mimpi buruknya tadi malam yang tersesat di ladang gandum dan diserang oleh ibunya sendiri. Berna menghampiri Ella yang duduk di piano bersama sang nenek. Gonul berkata bahwa Berna sedang sakit parah dan butuh penanganan mental yang lebih serius. Berna memanggil putrinya di mana Ella dan Gonul menoleh ke belakang secara bersamaan. Aileen duduk di ruang tamu menunggu kekasihnya pulang sambil melihat gambar sketsa wajah wanita di buku itu. Tepat setelah Mert sampai rumah, Aileen langsung memasang wajah marahnya. Ia menunjukkan semua gambar itu pada Mert, tapi Mert justru bertanya apakah Aileen yang menggambar semua wajah wanita itu. Aileen yang emosi menghampiri kekasihnya yang pergi ke dapur untuk ambil minuman. Anehnya Mert tak ada di sana dan berbincang dengan ayah Aileen di teras belakang. Fatih berkata jika Aileen menderita suatu penyakit yang membuat Aileen tidak bisa punya anak. Mert tetap menerima Aileen karena ia menularkan penyakit padanya. Mert mengakui perselingkuhannya di belakang Aileen dan penyakit itu tertular dari wanita lain. Ia merasa bersalah karena Aileen tidak mengetahui kondisi kesehatannya sendiri hingga penyakit yang menggerogotinya tidak dirasakan lagi. Fatih justru menertawakan kondisi putrinya yang tidak tahu apa-apa. Aileen sangat marah namun tak bisa melawan. Mert dan Fatih berjalan mendekati Aileen sambil tertawa terbahak-bahak. Aileen sangat kesal dengan kejadian itu. Ia berjalan mundur hingga menabrak Mert yang ada di belakangnya. Ternyata sedari tadi Aileen mengalami delusi yang sangat parah. Ia mengambil pisau karena ketakutan melihat wajah kekasihnya yang mengerikan. Seketika itu Mert mati di hadapan Aileen, padahal tak ada kesalahan apapun yang dilakukan selama ini. Melihat Mert mati, Aileen baru ingat jika sketsa wanita di buku itu ia sendiri yang menggambarnya.
Ia juga yang menyimpan buku di dalam rak meja, namun kupu yang muncul semalam membawa ingatan Aileen ke udara. Di waktu yang sama, Ella bermain boneka di kamarnya. Birna memeriksa kondisi ibu mertua yang terus-terusan memanggil Zahra. Gunul berkata bahwa Zahra meninggal dengan sia-sia. Birna menghampiri Fatih dan menanyakan siapa wanita yang bernama Zahra karena sang ibu mertua tak henti memanggil namanya. Fatih langsung panik begitu mendengar nama itu. Ia memilih untuk bungkam sambil memeriksa pesan dari Aileen di ponselnya. Aileen meminta tolong pada sang ayah untuk segera datang dan mengirimkan lokasi terkini. Sementara itu, Orhan masih mencari tahu tentang kegelapan yang terasa kuat di panti lansia. Ia yakin penyakit yang diderita sang ayah ada kaitannya dengan praktek sesat di dalam panti. Ia membaca doa sambil mengepalkan kepalan tangan ke kepala Hoja Said. Sukma Orhan melesat ke dimensi lain di mana Pak Said berdiri di samping Gunul. Ia menunjuk ke arah wanita tua itu yang membuat Orhan kembali ke alam manusia. Pak Said masih menunjuk ke arah kamar Gunul yang kini telah kosong. Orhan masuk ke kamar itu dan melihat sosok Gunul yang dikuasai oleh santet mengerikan. Bahkan ia bisa melihat Pak Said duduk di atas kursi dan disiksa hingga pria itu lenyap tak bersisa. Tak berselang lama, seorang suster masuk ke kamar itu. Orhan langsung mencari tahu siapa pasien yang menempati kamar itu sebelumnya. Di waktu yang bersamaan, Ella asik bermain sendiri di meja makan. Birna menjaga putrinya dari kejauhan sambil menikmati hangatnya perapian. Baru menoleh sebentar, Ella sudah menghilang dari meja makan. Birna panik dan mencari keberadaan Ella yang sedang menemani neneknya di kamar lantai 2. Gunul bercerita jika Birna mengirimnya ke panti lansia karena Fatih sering bersikap kasar. Bahkan Gunul berkata jika Fatih memiliki rahasia gelap yang sengaja disembunyikan selama ini. Gunul menegaskan saat Ella mengetahui rahasia itu, Ella akan membenci ayahnya sendiri. Birna langsung meminta Ella untuk keluar dari kamar neneknya. Ia minta penjelasan pada ibu mertua mengapa mengatakan hal itu pada Ella. Gunul menjawab dengan mata yang terbelalak lebar bahwa Fatih mengubur mayat seorang wanita di masa lalunya. Wanita itu adalah Zahra, tunangan Fatih sebelum akhirnya menikahi Birna. Dalam pertunangan itu, Fatih berselingkuh dengan wanita lain dan tertular penyakit kelamin. Fatih menularkan penyakit pada Zahra hingga nanah bermunculan di kulit wanita itu. Mereka berdua menjalani pengobatan bersama di mana Fatih berhasil sembuh dari penyakit langka. Sementara itu, Zahra tidak bisa sembuh di seumur hidupnya. Bahkan, ia tak bisa punya anak karena penyakit masih menggerogoti tubuhnya. Saat Fatih mengetahui jika tunangannya tak bisa punya anak, Fatih langsung mencampakkan Zahra begitu saja. Ia memilih untuk menikahi Birna tanpa memberitahu Zahra tentang rencana pernikahan itu. Zahra sangat terpukul dan mengakhiri hidup di hari pernikahan Fatih dan Birna. Sebelum mengakhiri penderitaan hidup, Zahra menulis surat pada sang ibu Munawir. Ia menceritakan semua siksaan yang dialami sejak bertemu dengan Fatih. Munawir yang membaca surat Zahra langsung menaruh dendam yang amat dalam. Secara kebetulan, Fatih membawa Gunul ke panti jompo yang sama dengan Munawir. Pasien wanita itu melancarkan aksinya dengan meneluh keluarga Gunul. Praktek sihir itu melibatkan Gunul secara langsung hingga darahnya dijadikan sebagai buhul. Gunul mengungkapkan bahwa Fatih masih sering berselingkuh meski sudah menikah dengan Birna. Munawir mengutuk keluarga mereka dengan sihir kuno yang sangat mengerikan. Bahkan Ella tak luput dari kutukan itu. Gunul meminta Birna untuk melihat kondisi Ella di ruang bawah tanah. Birna lari ke gudang dan melihat peti kayu milik Gunul yang masih ia simpan di sana. Ia membuka peti itu, namun hanya berisi potongan rambut dan kawat berduri. Saat hendak pergi, Birna mendengar suara Ella yang membaca surat wasiat Zahra. Gadis itu duduk bersimpuh di ruangan penuh rambut yang mencuntai sangat panjang. Ella turut memotong rambutnya sendiri sambil membaca surat wasiat Zahra dengan lantang. Birna mendekati putrinya secara perlahan dan mendengar nafas seorang dari balik juntaian rambut panjang. Ella menghilang dari pandangan mata dan meninggalkan selembar surat usang. Ella berkata jika Fatih sedang menuju ke tempat matinya Zahra. Ella memanggil ibunya dari dalam juntaian rambut dan
Berna tak sanggup menguasai diri hingga tubuhnya berubah menjadi sosok iblis mengerikan. Ia berhasil dirasuki oleh arwah Zara yang hendak membalaskan dendam. Ella juga masih dirasuki setan dan masuk ke dalam peti kayu sambil tersenyum. Berna mengunci peti itu di saat Ella sudah tersadar dari kerasukan setan. Fatih baru tiba di tempat itu dan langsung mencari keberadaan Aileen. Ia berteriak memanggil putrinya dan menemukan sepatu boot hitam di sana. Di dalam sepatu itu terdapat kalung milik Aileen sendiri. Fatih menelpon nomor Aileen di mana ponsel itu jatuh dari atas dan hampir menimpa dirinya. Tak berselang lama, tubuh Aileen menyusul terjun hingga kepalanya terbentur batu. Gadis itu mati tepat di hadapan ayahnya sendiri. Fatih menangis histeris sambil mengusap kepala Aileen dengan lembut. Tak disangka, Orhan pergi ke panti lansia sementara Munawir kembali memimpikan putri tercinta. Zahra menulis surat untuk sang ibu di mana tubuhnya penuh luka bernanah. Ia mati dalam posisi sama persis seperti Aileen. Munawir teringat dengan perbuatannya sendiri yang memaksa Gonul untuk minum ramuan sihir. Wanita itu dibuat lumpuh dan tak berdaya agar Munawir bisa membawanya ke lorong bawah tanah. Dukun Sadet menjalankan ritual kuno dan berhasil menggadaikan 5 nyawa, termasuk nyawa Munawir sendiri dan juga Pak Said. Mimpi mengerikan itu membuat Munawir terperanjat dan bangun dalam ketakutan. Foto Zahra masih terpajang di atas meja dan di tempat lain, Berna memukul peti kayu untuk menakut-nakuti Ella. Gadis kecil itu memohon pada sang ibu agar dikeluarkan dari peti itu. Fatih masih dalam perjalanan pulang setelah memasukkan jasad Aileen ke dalam mobil. Pikirannya sangat kalut karena tak tahu harus menjelaskan apa kepada Berna. Ia tak mungkin mengakui perselingkuhan itu di masa lalu karena akan berdampak pada kehidupannya masa kini. Ia membayangkan saat berkata bahwa Aileen bundir pada istrinya dan Berna langsung menyalahkan Fatih sebagai ayah yang jahat. Malam itu juga, Munawir ditemukan mati membusuk di dalam kamar. Sesampainya di rumah, Fatih membuka bagasi mobil di mana jasad Aileen masih mangap. Dengan tangan berdarah, Fatih masuk ke dalam rumah secara diam-diam berharap tak ada orang yang melihatnya. Ella masih disekap di dalam peti kayu oleh sang ibu yang kerasukan setan. Fatih berjalan sempoyongan ke kamar Gonul sambil menanyakan apa yang harus ia lakukan. Gonul dirasuki iblis dari santet yang dikirim oleh Munawir. Ia menuangkan minuman untuk Fatih sambil bertanya apakah cucu pertamanya sudah mati. Evladını kaybetmek mi yoksa annen tarafından öldürülmek mi? Ia memaksa Fatih untuk menegak minuman dan bertanya mana yang lebih menyakitkan, kehilangan anak atau mati dibunuh sang ibu. Senin bebeğini aldı Fatih. Ternyata minuman itu berisi racun yang membuat Fatih sekarat di hadapan sang ibu. Ia bisa melihat sosok Zahra yang menangis karena ditinggalkan olehnya. Gonul menikmati kematian Fatih dan duduk di kursi goyang dengan tenang. Sementara itu, Orhan meninggalkan Pak Said untuk mencari kebenaran dari kutukan gelap. Ia baru tiba di rumah Fatih dan langsung merasakan aura negatif yang sangat aur-auran. Mobil Fatih masih terparkir di depan pintu rumah dengan jasad Aileen yang mangap di bagasi. Orhan langsung masuk ke dalam rumah itu sambil merasakan sumber energi negatif yang sangat besar. Ia naik ke kamar Gonul di mana wanita tua itu telah mati membusuk di atas kursi favoritnya sendiri. Fatih masih sekarat di kamar itu dengan posisi meringkuk karena sakit perut setelah diracuni Gonul. Orhan bisa merasakan siksaan yang sangat berat dan mengerikan. Rumah itu ibarat kuburan bagi keluarga Fatih. Ia menyalankan lilin di dalam kamar dan mulai berbicara pada iblis yang bersembunyi di dalam raga nenek tua. Orhan memaksa iblis itu untuk menyebutkan siapa tuan yang mengirim santet itu pada keluarga Fatih. Nasnya, iblis itu tak mau bicara meski didesak dengan sekuat tenaga. Fatih menyentuh kepala Gonul dan melihat wajah Said disiksa di atas kursi yang terbakar. Ia kembali bersimpuh dan berdoa pada Allah agar diberi petunjuk yang lebih jelas.
Samar-samar, Orhan melihat Pak Said duduk di lorong panti lansia. Orhan melintas ke dimensi astral untuk bertemu dengan sosok iblis yang diutus Munawir. Iblis itu menyerupai sosok Gonul dengan wajah yang membusuk dan mengerikan. Dalam perjumpaan itu, sang iblis mulai merendahkan iman manusia dan menghina keberadaan kaum Adam di muka bumi. Iman Orhan tidak mudah goyah. Ia bertanya siapa pengirim santet itu dan apa yang diinginkan dari keluarga Fatih. Iblis itu kembali mengolok-olok keturunan Adam sebagai makhluk bumi yang paling bodoh dan juga lemah. Gonul berkata bahwa nasib manusia dan takdir kematian sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Orhan kembali berkata dan bertanya siapa tuan dari iblis itu. Ia melihat semua yang terjadi pada keluarga Fatih di mana anggota itu mati satu persatu. Iblis itu menerangkan bahwa salah satu yang jadi korban adalah ayah angkat Orhan sendiri, yaitu Hoja Said. Ia berkata bahwa Pak Said saat ini sedang kesakitan dan membutuhkan pertolongan Orhan. Iblis itu kembali ke wujud nenek tua dan berusaha menggoyahkan iman Orhan dengan perkataan yang menyakitkan. Orhan memerintahkan iblis itu untuk menjauhi keluarga Fatih dan menghentikan segala siksaan yang terjadi. Negosiasi masih berjalan sengit di mana sang iblis mengancam hendak membunuh Hoja Said jika Orhan mengganggu tugas mereka itu. Orhan dibawa ke alam lain dan bertemu dengan Pak Said yang duduk di lorong panti lansia. Orhan bisa merasakan sakit yang diderita Pak Said selama ini. Sang iblis menarik jiwa Orhan untuk kembali ke posisi semula. Ia berkata bahwa Said akan segera tenggelam dalam kegelapan yang amat mengerikan. Pak Said menepuk pundak Orhan dan tersenyum melihat wajah murid kesayangan itu. Energi positif yang dikirim Pak Said pada Orhan membuat iman pria itu melambung tinggi. Sosok iblis yang mengganggu ketenangan batin mulai panik dan memuntahkan darah hitam kental dari mulutnya. Orhan membaca doa pada Allah agar mendapat pertolongan dan perlindungan. Istana iblis itu mulai retak diterpa petir dan guntur yang bergemuruh. Ia berhasil mengirim iblis itu kembali ke neraka dan jasad nenek Gonul berubah menjadi batu retak. Tak disangka nenek tua itu bisa selamat dari kematian yang berjarak sangat tipis dengan kehidupan. Ella masih dikurung di dalam peti kayu oleh sang ibu yang kerasukan setan. Ia teringat dengan perkataan ibu yang berjanji akan terus melindungi meski kegelapan menerpa. Ella yakin ibunya akan segera datang. Ella mengulang janji ibunya semalam hingga Berna terlepas dari kutukan sihir bengis Munawir. Berna membuka peti kayu dan bergegas menggendong Ella. Setelah kejadian yang sangat mengerikan itu, Berna membawa putrinya tinggal bersama keluarga Berna di kampung. Ella bisa pulih dari trauma dan bersekolah di tempat baru. Aileen sempat mengirim pesan ke ponsel ayahnya tepat sebelum terjun. Aileen berkata bahwa semua sudah berakhir. Fatih mengalami guncangan mental yang amat dalam. Ia didiagnosa menderita PTSD, yaitu gangguan yang muncul setelah menyaksikan peristiwa traumatis yang sangat mengerikan. Fatih tetap tinggal bersama Gonul di rumah itu dan mendapat perawatan dari psikiater. Ia tak henti mengatakan kalimat terakhir yang dikirim Aileen ke ponselnya bahwa semua telah berakhir. Lagi-lagi Orhan harus berhadapan dengan mantra magis yang mengancam keselamatan jiwanya sendiri. Bahkan guru yang sudah dianggap sebagai ayah ikut jadi korban dari kekejaman alam gaib. Dari pengalaman itu, Orhan mengambil hikmah besar bahwa kebenaran tidak akan bisa diperoleh tanpa mengorbankan diri sendiri. Ia menegaskan bahwa setiap manusia akan mendapat sanksi dari dosa yang dilakukan mereka sendiri, entah kelak ataupun nanti. Dan film pun berakhir. Bukan sekedar kisah santet biasa, film Si Jin menekankan pada peringatan keras bagi mereka yang mengabaikan akidah agama. Film ini menggambarkan amarah duniawi yang menelantarkan tanggung jawab sebagai manusia itu sendiri. Fatih adalah karakter orang yang tidak mau ikut susah. Saat tunangannya tertular penyakit, ia langsung memutuskan hubungan dan menikahi wanita lain yang selama ini dijadikan sebagai selingkuhan. Tak hanya berhenti di situ, Fatih juga menitipkan ibu kandungnya ke panti lansia setelah tua renta dan tak berdaya. Sikap Fatih adalah contoh buruk dari seorang anak laki-laki dalam memperlakukan keluarga. Ketika adab sang kepala keluarga runtuh, maka hancurlah seluruh masa depan putra-putrinya. Kerusakan yang terjadi di bumi tak lain adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri. Iman tanpa akhlak tidak cukup untuk memadamkan api neraka.
Oleh karena itu, jangan menunda taubat agar tidak menyesalinya di akhirat kelak. Terima kasih dan sampai jumpa.